aparatur di tingkat lingkungan, Pak Kepling. Nah sekarang pertanyaannya, yang dimaksud dengan aparatur pemerintah Kota Medan itu di luar Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah, kan Pak Kepling juga. Pak Kepling itu aparatur kami. Jadi ketika Kepling melakukan pemungutan yang istilahkan kutipan, apalagi membawa bendera LPM, nah tentunya kita kan akan bertanya, berikutnya kita akan bertanya, si Kepling itu apa merupakan pengurus LPM, apa mendapat mandat atau perintah dari ketua LPM untuk melakukan itu. Memang tadi dikatakan ada Kepling yang sebagai pengurus LPM. Saya memang masih belum tahu persis bagaimana pengurusan itu. Yang jelas kan tentunya KSP-nya ada tuh ya, ketua, sekretaris, bendahara itu kan ada ya. Ya seperti itu. Struktur LPM. Ya benar. Mungkin keanggotaannya kan demikian. Di anggaran dasar anggaran rumah tangga Kepling boleh nggak? Ya, boleh Pak. Sekarang masih ada tidak Kepling yang masuk di situ? Masih. Nah sekarang diistilahkan dipaksakan. Yang maksakan siapa? Lurah. Nah, kenapa Bapak mau dipaksa lurah? Karena Pak bahasa lurah Pak, bahasa lurah selalu kami yang punya biaya, konkret pula yang atur-atur kami katanya. Itulah yang harus kita luruskan. Artinya mereka belum melek kan begitu. Kawan-kawan nggak usah ragu dan khawatir ketika ada hal-hal yang menyimpang terjadi di depan mata kita. Artinya kalau Kepling tidak boleh sebagai LPM menurut aturan yang namanya anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu yang membuat ADRT itu siapa? Munas kan? Ya jangan. Kalau kalian amini, ya berarti kalian ikut di dalam kebobrokan ini itu saja sudah. Sekarang kalau dipaksakan, dulu siapa memangnya kan gitu? Laporkan ke wali kota nanti. Sekarang gini, ada nggak Kepling yang kalian dengar? Kepling lurah camat yang kemudian dibebas tugaskan karena melakukan hal-hal yang melanggar atau diistilahkan pungli. Ada. Nah jadi Kepling itu kalau pungli juga terkena sanksi kawan-kawan. Oleh sebab itu, saya tidak terlalu menyalahkan lurah, berangkat juga dari aturan. Apakah di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu kantor atau sekretariat LPM kecamatan itu harus di kantor camat, di kelurahan itu apa memang di kelurahan seperti itu? Fasilitator. Ya. Kalau memang ada seperti itu aturannya, tolong juga diinventarisir mana yang tidak ada sekretariatnya di kantor lurah atau kantor camat, akibat daripada atau dampak daripada si camat dan si lurah tidak menyiapkan kantor itu tadi gitu. Bukan tidak mungkin sudah disiapkan, tapi mungkin ingin sekretariat sendiri. Bukan tidak mungkin. Mungkin juga ada yang ingin membuat sekretariat sendiri di luar kantor lurah, kantor camat, mungkin lebih representatif atau lebih baik. Saya kira itu kan sah-sah saja. Nah seperti itu kawan-kawan. Atau mungkin ya juga terjadi sudah disiapkan tapi tidak layak atau tidak pada tempatnya sehingga tidak itu diketahui juga. Kan ini tolong juga diketahui ya bahwasanya Pak Wali sudah mengeluarkan surat edaran camat wajib bertempat tinggal di wilayah. Ini LPM kecamatan nih, kan ada 21. Mungkin
kalian tidak diberitahu atau belum tahu, atau mungkin sudah ada tahu. Nah, sudah ada surat edaran Pak Wali untuk mendekatkan pelayanan dari camat kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat meminta pelayanan kepada camat. Camat wajib bertempat tinggal di wilayah. Nah, itu harus diketahui kawan-kawan kecamatan. Kalau ada yang masih belum seperti itu, nah ini kan udah tahu nih, Camat. Kami dengar dari Paspem waktu kemarin itu, Camat wajib tinggal di wilayah ya. Itu jadi bilang udah menggigil juga deh kan. Ya itu artinya Pak Wali berpikir seperti itu, mendekatkan pelayanan kepada camat dan masyarakat. Itu kan sangat positif. Dan ada 15 kecamatan di data kami sementara ini yang sudah memiliki rumah dinas. Nah, tinggal beberapa yang belum memiliki. Nah, jadi yang rumah dinas itu ditempati Medan Barat dan Medan Barat. Berbahagia ini itu dalam rangka mengikuti kegiatan pembinaan LPM Kota Medan tahun 2023. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya harus sampaikan di awal, mohon maaf manakala ada keterlambatan dari kehadiran kami di sini dikarenakan secara mendadak, walaupun sebelumnya ini sudah biasa bagi kami, namun tentunya ini akan mempengaruhi kepada jadwal yang sudah disusun dan sudah kami terima dan sudah kami iakan kepada Ibu Kadis P3 PM PPKB. Jadi jadwalnya di sebelum tengah hari di pukul 10 kami diminta untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk memberikan materi. Namun dini hari di pukul 3 kurang lebih ada perintah untuk mendampingi Bapak Wali Kota. Kemudian disusul di sekitar subuh ada perintah berikutnya. Yang pertama tadi perintahnya ke utara Medan, ke TPA terjun. Alhamdulillah TPA terjun kondisinya saat ini sudah jauh lebih baik, dan tadi Bapak Wali Kota bersama dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia berkunjung ke TPA untuk rencana jalinan kerjasama. Jadi di TPA terjun kita tersebut saat ini sedang berproses pembangunan tata kelola sampah yang lebih baik, Ketua. Yang lalu sifatnya open dumping, jadi ditumpuk. Nah, kalau nanti insya Allah dalam waktu dekat sedang berproses akan dengan teknik yang modern yang dinamakan sanitary landfill. Artinya sampah itu akan dikelola secara lebih baik lagi, secara teknis dan secara modern, yang akhirnya sampah itu nantinya akan menjadi kawan ya, dan akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Nah, itu yang sedang terjadi di terjun, dan adanya rencana kerjasama dengan pihak pemerintah Belanda untuk pemanfaatan sampah menjadi gas metan maupun menjadi komoditi lainnya. Itulah tadi yang menjadi urusan di TPA terjun. Berikutnya itu dengan orang Belanda, berikutnya pukul 12:30 tadi dengan orang Korea. Kata Pak Wali, kita udah selesai urusan dengan Belanda, kita sekarang dengan Korea. Nah, jadi ada menerima siswa-siswi dari Korea Selatan, dari
kota Guangzhou dalam rangka pertukaran pelajar. Nah, jadi acara kami yang kedua adalah barusan dengan Pak Wali di gedung PKK Petisa. Nah, oleh sebab itu kami tadi ditanya apakah hadir atau bagaimana. Saya nyatakan hadir, saya bilang sama Bang Jina, demikian ketua. Seperti itu, jadi sekali lagi saya mohon kembali di atas ya tadi ya. Seperti secara aturan, secara peraturan perundang saudara sudah sah sebagai seorang ketua LPM, pimpinan. Kan itu ketua LPM Kelurahan A, ya, ketua itu sama dengan pimpinan. Pak Lurah juga dapat SK dari wali kota untuk jadi lurah di situ. Nah, sama-sama sebagai seorang pimpinan di situ. Nah, jadi tentunya Pak Lurah diangkat sebagai lurah karena kan diangkat sebagai seorang pimpinan atau ketua di situ. Sama. Ini sudah dengan melihat bagaimana diri saudara masing-masing, diri lurah itu masing-masing. Dan tidak ada yang bisa memungkiri itu. Ketua LPM Kelurahan Siagul, jelas legalitasnya kan. Nah, kemudian sebelumnya yang disampaikan oleh senior kita tadi, intinya adalah bagaimana kita berkomunikasi, gaya kita berkomunikasi, teknik kita berkomunikasi dengan lurah. Ya tidak juga mentang-mentang sudah punya surat keputusan, kemudian Tentengan. mentang-mentang pada tidak juga seperti itu yang saya maksudkan tadi, tidak seperti itu. Iya, betul. Kan begitu kan. Jadi bagaimana seorang yang menjadi seorang pimpinan ini kemudian bisa diterima oleh pengikut kita, itu yang terpenting. Kalau jadi pimpinan dapat surat nikah udah jadi pimpinannya itu kan. Tapi apakah kemudian dia bisa menjadi seorang pemimpin di rumah tangga? Syarat menjadi seorang pemimpin itu apa? Kalau syarat menjadi pimpinan hanya keputusan, tapi syarat menjadi seorang pemimpin itu apa? Pimpinan menjadi pemimpin, pengakuan. Pengakuan dari siapa? Pengikut. Pak Lurah kalau nggak diakui dia sama Kepling. stafnya, termasuk Kepling, nggak diakui dia sama masyarakatnya, ya sekedar seorang pimpinan saja, tidak menjadi seorang yang namanya pemimpin. Kita pun kalau di rumah tangga kita udah punya surat nikah, tapi kita nggak bertanggung jawab di rumah tangga kita, ya kita sebagai seorang pimpinan ya, di kakak pun kita kepala rumah tangga. Tapi apakah kemudian kita diakui sama istri dan anak kita sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, kemudian dia mau mengikut kepada kita, itu kan tantangan. Nah, jadi gaya komunikasi kita itu juga menentukan gaya komunikasi. Narasumber kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Bapak ER Taufik Esos. Yang kami hormati juga narasumber kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, Bapak Arbani Harahap, beliau juga pada saat ini masih di dalam perjalanan. Kemudian yang kami hormati Ketua LPM Kota Medan, Bapak Muhammad Heri SE beserta jajarannya, dan tak lupa juga kami hormati seluruh peserta pembinaan LPM Kota Medan tahun 2023. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bidungnya kita dapat hadir berkumpul bersama Rabu 8 Februari 2023 di Hotel Saka Medan di dalam acara Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan tahun 2023. Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Kita harapkan masyarakat itu akan yakin dan percaya kepada kita. Setelah saling percaya maka jadilah barang itu kan. Jadilah barang itu. Mereka percaya dan kita dipercaya mereka. Mudah-mudahan tidak akan ada masalah dengan apapun yang akan kita lakukan. Kan seperti itu. Jadi itu konsep daripada partisipasi dan pelaksanaannya. Nah, tentunya ada hal lain yang ingin saya sampaikan ya. Saudara juga harus memposisikan diri, harus mampu untuk memposisikan sebagai fasilitator di dalam masyarakat. Dalam artian begini,
Di awal saya menjadi asisten pemerintahan dan Bapak Wali Kota sebetulnya memiliki konsep tersebut. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparatur kita apabila tidak memberikan kepuasan kepada yang dilayani, yaitu masyarakat. Ini masyarakat ini punya tempat pengaduan di tingkat lokal itu tadi. Pertanyaannya, kepada siapa masyarakat itu mengadu aspek? Kan itu kata Pak Wali. Namun Pak Wali menjawab sendiri. Nah, di tengah-tengah masyarakat kan ada tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya ke situ mereka mengadu terhadap pelayanan yang tidak mereka dapatkan dengan baik dari aparatur kita yang ada di kewilayahan. Nah, jadi ada saluran bagi masyarakat untuk mengadu. Tidak. Mari kita sambut dari ketua kita, Bapak Heri Bolon SE. Luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, selamat pagi menjelang siang. Saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan pengurus di jajaran DPD LPM Kota Medan dari tingkat kelurahan sampai hingga kecamatan. Semoga acara hari ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kepala Dinas P3M APM PPKB, ya PPKB sekarang P2KB, jadi pengendalian penduduk keluarga berencana beserta jajaran Ibu Sekretaris. Ini saya tengok Ibu Kadis nggak ada, jadi ada Ibu Sekretaris sama Ibu Kabin ya, Bu, ya. Luar biasa hari ini. Dan yang saya hormati dan juga seluruh Ibu Kabin, Ibu Sekretaris, ya, Pak Kasih dan seluruh jajaran yang hadir di pemeriksaan berbagai ini dalam rangka pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat sekota Medan. Dan yang saya hormati juga di sini ada dari pengurus DPD, ya, Bapak Teguh Saladin, Bapak Edi Tahir yang hadir di sini dari Dewan Pimpinan Daerah Kota Medan, dan juga yang saya hormati ketua Dewan Pimpinan Kecamatan di 21 kecamatan, dan juga yang saya hormati seluruh ketua-ketua kelurahan di 151 kelurahan sekota Medan, dan juga para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya. Alhamdulillah pada hari ini bersyukur kita kepada Allah, kita telah melakukan di tahun pertama ini, ya, mengadakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan, arahan. Semoga nanti acara ini dapat berjalan seperti apa yang kita harapkan. Biasanya acara ini kita lakukan di akhir tahun, ya Pak, ya. Sekalian, Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Asisten 2 Pembangunan Kota Medan, dalam hal ini mungkin lagi di perjalanan. Kemudian yang kami hormati Ibu Kadis, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Ibu Lili yang sangat cantik. Saya tidak dapat memanjangkan namanya, mohon maaf Ibu. Kemudian yang kami hormati Ibu Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Pindika yang sangat cantik juga, sama-sama cantik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan, ada rasa malu bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang begitu hebatnya
sosok kepemimpinan kabid dan sekretaris yang pada ini kami dipertemukan kembali. Tadinya kami dipertemukan di kecamatan di Belawan, di Angkret dan Amplas, ada 5 kecamatan dalam rangka pembinaan LPM se-Kota Medan. Jadi abang kita Ketua LPM Kota Medan, Abang Ari Bolon yang sangat tampan dan ganteng, ya mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Amin. Kemudian orang-orang tua kami, abang-abang kami yang kami banggakan, kakak-kakak, ibu-ibu kami, ketua LPM kecamatan, kelurahan beserta pengurus-pengurusnya, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi silaturahmi dan rencana aksi ke depan untuk menyelesaikan program Wali Kota Medan sampai pada tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikannya pertemuan, kesempatan bersama kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan yang pada akhirnya mewujudkan Kota Medan menjadi santun. Ada 3 tuh ya slogan untuk Kota Medan ya. Ada berapa itu? 3 ya. Ada santun, ada religius, ada barokah. Mudah-mudahan itu dapat kita wujudkan. Lalu sedaya upaya kita memang begitu adanya ya sampai di situ. DP3 APMP 2KB kepada Ibu Lindiawati S. MAP kami persilakan. Berdiri ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Taufik Esos yang mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Desa dan Capil Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Yang saya hormati Ketua LPM Kota Medan yang saat ini diwakili oleh Wakil Ketua, seluruh hadirin pengurus LPM sekota Medan, perwakilan dari kecamatan dan kelurahan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa saat ini kita diberikan lapangan waktu dan kesehatan. Kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita ketahui bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan wadah yang dibentuk sebagai ajas prakarsa masyarakat, sebagai mitra pemerintah daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga Wahyuni. Didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat LPM Kota Medan, Dinas PMD Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.
Bung. Bung, ketua desa. Hah? Ini ketuanya. Ketua. Ketua dari Bolon. Ketua DPD Islam Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mana? Maju. Sini aja. Kami mohon para Bapak Ibu peserta supaya berdiri di tempat dan agak merapat ke tengah ya Bapak Ibu. Kita menghadap ke depan semua, ambil foto dari depan. Bapak Ibu peserta kami mohon untuk berdiri supaya kita foto bersama. Agak dirapatkan Pak ke tengahnya, dirapatkan ke tengah. Indonesia Raya pun saya bukan lupa, saya terbawa emosi. Di SD saya dulu gimana ya, lagu Indonesia Raya itu suara saya itu lantang, tapi pada saat ini suara saya sudah putus-putus. Lalu saya kaitkan dengan kondisi bangsa kita saat ini, sangat serangga. Ya kalau dipikirkan, tapi keberadaan kita pada saat ini adalah dalam wujud pemberdayaan. Artinya apa? Disinilah orang-orang yang memiliki empati, yang memiliki ketulusan hati, yang memiliki kebersamaan, yang memiliki keinginan yang memajukan daerahnya sesuai di dalam amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kalau di desa namanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang otonomi desa. Pertemuan kita tempo hari yang pertama itu di kecamatan berbicara tentang tugas pokok dan fungsi. Tapi mungkin Bapak Ibu, abang-abang kami mungkin sudah ada yang kenal sama saya, mungkin juga baru saat ini. Saya tidak perlu sebutkan lagi nama Taufik. Kemudian materi yang saya bawakan di awal itu materi tugas pokok dan fungsi. Ya Bu, izin ya Bu ya. Ya terima kasih ya sama Ibu Kadis, Ibu Sekretaris, sama Ibu Kabid yang telah menyelenggarakan kegiatan kita ini. Sudah naik di hotel. Tadinya saya di kecamatan. Di kecamatan berhadapan dengan kipas angin. Sebenarnya kipas anginnya nggak lepas. Tapi mohon izin juga pada kesempatan ini kepada panitia penyelenggara, mudah-mudahan acara untuk yang ketiga kali, kayaknya kalau saya diundang untuk berbicara tugas pokok dan fungsi, masanya baru kami pelatih masak itu sering saja, itu terserah ya, kita buat mau pelatihkan masak. Yang penting begitu rumuskan 1 minggu kasih waktu susun mengurus SKK kirim ke DPD, kita tebuskan kepada pemerintah Kota Medan dan dinas pemberdayaan. Ini yang mau kita kejar. Jangan menunggu. Kalau tidak sanggup sebagai pimpinan kecamatan, mundurkan diri, kita ganti. Pak Ketua, maaf saya nggak sanggup urus LPM, siapa kita ganti? Ya Ketua, kalau nggak sanggup ganti aja Ketua. LPM pada hari ini jangan dibilang tidak bekerja. LPM harus bangkit, sama-sama kita memperjuangkan, sama-sama berkolaborasi untuk bagaimana wujud Medan ke depannya. Mungkin saja saya nanti dari
kawan-kawan saudara semua akan menambahkan hal yang penting. Itu saya sekali lagi, saya selalu sampaikan, ayo kita berkontribusi aktif. Lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan, baru kita menentukan apa yang kita minta. Jangan meminta saja, sementara kita belum apa yang kita lakukan. Muskilnya belum siap. Ini dari 12 kita undur ke bulan 1 kita undur ke bulan 2. Apa mau sampai habis tahun ini baru selesai? Saya kira sekali lagi, ini saya ultimatum ya dibuka oleh bapak-bapak kadis ini. Apabila di akhir bulan 2 tidak muskil, walaupun tujuanmu baik, tapi nanti susah kita mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau dana dari pemerintah tadi, itu pertanggungjawabannya jelas, harus dipertanggungjawabkan. Ya kan, secara administratif maupun secara hukumnya, seperti itu. Nah, jadi ketika LPM yang menggerakkan partisipasi masyarakat ini, nah ini memang sudah pada tempatnya, sudah pada tugasnya, kan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana sekarang rekan-rekan ketua LPM khusus ya untuk